Kamu lagi di Offside Duo hari apa sekarang ya? Hari Senin menuju Selasa. Tapi kita tayang hari Selasa di mana kita juga akan sedikit mereview dari weekend kemarin dan juga akan mempreview pertandingan yang akan terjadi selama midweek besok di mana akan ada penentuan siapa-siapa saja yang akan lolos menuju final. Tapi kita tidak akan memprediksi siapa yang akan ke final Melon, tapi hanya di kasta 1 dan kasta 2 Eropa. Melon siapa sekarang? Chelsea sama siapa paling kuat ya? Chelsea sama Betis. Oh Anthony. iya. Kemarin kan Anthony golin itu ya ke gawang De Gea ya. Ya. Berarti sekarang bisa kemungkinan Betis ketemu Melon ya, Chelsea ya, untuk menentukan siapa yang akan jadi. Tapi kalau juara Liga Melon ke Europa League juga Mas ya? Ya. Oh sama ya. Ini perhitungannya riuh banget Ji. Karena banyak klub Inggris ada di ujung-ujung nih. Iya. Jadi kalau Arsenal juara tapi di luar 6 besar, Arsenal tetap dapat, peringkat 5-nya juga dapat gitu. Iya. Tapi kalau yang dia ada di dalam peringkat 5 berarti kan yang di bawahnya atau yang tadi misalnya Arsenal peringkat 6 nggak lolos gitu. Iya. Banyak permutasinya tuh. Nanti kalau Spurs juara atau MU juara, penambahan ke Champions-nya seperti apa, Europa League-nya nanti tim di peringkat keberapa, yang satu dari FA Cup. FA Cup-nya kalau yang menang Crystal Palace enak. Iya. Dia otomatis Gampang. dia yang masuk. Tapi kalau City, berarti kan dia udah masuk ke yang Champions. Turun lagi dari sisi peringkat yang dicari. Oh. Si Carabao udah pasti Newcastle udah aman tuh ke Liga Melon. Newcastle udah dapat satu posisi di Liga Melon. Tapi kalau dia masuk Liga Champions. Liga Champion, masih ke siapa tuh dia? turun ke peringkat bawahnya tuh peringkat 8. Pokoknya paling banyak kalau tim. Oh gitu ya, hitungannya bukan ke finalis Carabao-nya ya, kalau gitu dari peringkatnya. Dari peringkatnya. Pelik ya berarti hitungannya. Dulu kan sempat di peraturan di Liga Spanyol ada tuh ketika finalisnya yang masuk ke Europa League-nya gitu. Iya. Finalis dari Piala Rajanya atau Copa del Rey-nya. Tapi kalau tergantung masing-masing federasi, masing-masing liga tuh menentukan jalan masuknya mau lewat mana dari juara ini. Kalau misalnya juaranya udah di top ini, dia larinya ke finalisnya atau ke peringkat. Ya. Tuh, kalau ke peringkat berarti nanti turun lagi ke peringkat yang di Anjir, bawahnya. pelik banget ya sampai ujung masih. Sampai 8, peringkat 8 tuh masih bisa masuk ke Eropa tuh. Iya, sementara segala macam permutasi. Pokoknya Inggris tuh maksimal bisa 9 tim. Masuk Eropa. Tapi kalau Liga Champions maksimal berapa? 6 kan? 6. Iya kan? Maksimal 6 kan? Karena kan 5 tambah misalnya juaranya Arsenal ya. Iya. Tapi in order itu Arsenalnya nggak ada di 6 besar. Iya. Nggak ada di 5 besar. Jadi kan dia dapat dari slot itu, tapi 5 teratasnya nggak terganggu kan. Oke. Nah ini berarti kalau misalkan let's say 5 nggak berubah nih, Liverpool, Arsenal, City, Castle, sama Chelsea. Let's say yang juara MU atau Spurs. Berarti tinggal nambahin orang ke-6-nya Chelsea atau MU atau Spurs aja kan di Ya, ke-6-nya kan? ke-6-nya yang 5-nya tetap. 5-nya tetap kan? Sampai saat ini ya sebatas ini Chelsea. Iya. Lalu di posisi ke-6-nya dari masuk ke Liga Championnya antara Spurs atau si MU. Kalau yang kemarin gue lupa deh, yang MU bisa gusur Chelsea dari Europa League tuh gimana sih? Dia juara FA kan? FA kan dapat jatah ke Europa League. Iya. Nah, Chelsea kan tadi ada di posisi 6 Europa League. Tapi karena diambil jatahnya masih juara ini, dia turun untuk yang peringkat. Oh iya jadi gitu ya. Iya. Itu hitungannya pelik ya guys. Jadi karena ini semuanya masih punya chance untuk menjadi juara. Palace juga masih di Carabao, ada chance untuk masuk ke Eropa. Eropa ya, Carabao ya. Terus MU Spurs masih sama-sama di Europa League. Terus di Chelsea juga sekarang peringkat 5 tapi juga ada di menuju final Melon juga. Jadi ini seru sampai akhir, bahkan Arsenal juga masih ada di. Karena mereka di posisi yang bisa mengganggu kan. Iya. Newcastle lah ada di zona ini. Zona Tapi juga. dia dapat jatah Carabao. dari Carabao. Terus nanti misalnya Chelsea dia ada jatah juga kan dari juara Liga Melon. Iya. Tapi dia ada di zona champion. Palace ketemu siapa Mas di FA? City. Anjing. Iya juga. Jadi ya. City kan pasti pakai jatah champion ya. Iya, nggak mungkin City lah di luar lagi 5 besar sih kayaknya. Terus Spurs di bawah juga kan. Kalau dia paling enak sih Spurs atau itu nggak ganggu yang lain. Spurs sama MU paling enak. Iya, nggak ganggu. Tapi kalau nggak juara paling gak enak. Antara MU atau Spurs udah die or glory udah tuh. Kalau dia kalah mampus sudah bakal dibully, sampahnya miskin pula, nggak dapat duit Eropa. Tapi kalau menang bisa ngeclung tiba-tiba jadi tim ke-6 yang masuk Liga Champions. Nah, sebelum kita hitung-hitungan analisa kira-kira siapa yang akan melaju dari 5 besar ini, tembus 5 besar untuk finish di Premier League. Lu gimana Mas lihat pendapat dari Wenger yang tiba-tiba muncul out of nowhere
tentang itu terkait juara Europa League nggak harusnya bisa langsung otomatis ke Liga Champions. Mereka harusnya otomatis dapat tiket Europa League. Apakah karena dia melihat tiba-tiba ada MU yang pesaingnya dan juga tiba-tiba ada Spurs yang akhirnya bisa berpeluang mendobrak puasa gelarnya dia gitu kan dan masuk Liga Champions pula gitu. Menurut lo ini gimana hitung-hitungannya? Ya itu kan ini kan berubah terus ya. Ya, Aturan tuh dinamis berubah terus, dinamis seiring dengan penampilan klub-klub itu di level kompetisi itu. Seperti sekarang nggak ada away goal. Betul. Itu kan juga berkaitan dengan kalau ada away goal mereka kalau main offense atau main di ini defensif banget gitu. Kadang suka begitu. Sekarang kayak dulu lah ada golden goal. Betul. Terus silver goal. Kalau golden goal kayaknya terlalu ini deh. Kalau cepat. tiba-tiba pertandingan selesai itu kayaknya nggak adil buat tim gitu. Padahal mereka membuat sistem itu awalnya karena mereka merasa adu penalti itu nggak manusiawi. Kayaknya kalau kalah adu penalti itu benar-benar tos-tosan banget ya. Menyakitkan banget lah kekalahan lewat adu penalti. Makanya mereka bikin golden goal. Ada golden goal, ya udah deh kita bikin silver goal. Iya, sebabak. Satu babak doang misalnya udah gol selesai gitu. Tapi akhirnya balik lagi ke format yang Penalti. lama lagi gitu kan. Artinya ya dinamisme dari tim-tim itu memperlakukan sebuah pertandingan tuh seperti apa gitu. Sekarang away goal bisa dibilang kemarin terlalu defensif kalau itu yang penting kita bisa cetak gol lah di kandang lawan gitu. Tapi sekarang hilang peluang seperti itu betul-betul dari sisi lo bisa cetak gol berapa dihitungannya udah sama gitu kan. Nanti lanjut ke perpanjangan waktu dan juga adu penalti gitu. Jadi ya gimana tim itu akhirnya memperlakukan liga itu tersebut. Nah di Liga Eropa kan tadinya dibilang kayaknya kurang ada greget nih juara Liga Eropa nih, makanya kita kasih ini deh, kita kasih insentif lah kalau mereka juara, iming-iming bonusnya, mereka bonus bisa golden masuk ticket langsung. Wah ini kan lebih greget kan, permainannya jauh lebih ngotot. Kita lihat gimana kemarin Atalanta, gimana Leverkusen, ketika juara tuh langsung tampil luar biasa gitu. Barcelona aja pindah turun ke kasta ke Europa League kalau lah MU di Europa League. Jadi kan nggak semerta-merta Europa League itu levelnya sejelek itu juga gitu kan. Tapi kan ada korelasinya gitu ketika Wenger musuh ini. Tapi kan juga kemarin juga udah ada peraturan dari yang Liga Champions udah nggak ada yang kebuang ke Europa League. Jadi memang kelihatannya ini kayak pure Europa League aja gitu kan. Menurut lo apa ini kelanjutan dari ini biar ya Champions aja Europa League tidak terganggu gitu. Lebih adil sih menurut gue ya. Mungkin dari sisi tontonan kita kehilangan tim-tim berkualitas yang ada di Champions League. Biasa mereka. Ini yang mana nih yang limpahan nih berarti ya? Oke, bukan yang untuk juara ya. Dulu kan kayak ngasih kesempatan kan. Wah, udah tampil cuman 6 kali terus habis. Kasih kesempatan deh mereka turun ke Europa League. Iya, kalau gue sih juga menurut gue nggak adil sih. Tiba-tiba dari Champions lu dapat lagi kesempatan nyawa di Europa League gitu kan. Jadi tim yang originalnya tuh bisa dibilang jarang karena yang juara itu tim-tim yang lungsuran dari Liga Champions. Kemarin tuh AS Roma waktu sampai ke final kan mereka betul-betul tampil di situ. MU ketika juara kan juga sama Mourinho kan emang startnya dari Liga Eropa gitu. Jadi ya emang ini yang paling adil lah ketika mereka bersaing sesama yang emang entry point-nya sama gitu. Ada lagi yang dapat second chance dari atas gitu, nggak ada privilege dari tim-tim yang termasuk yang Europa League turun ke conference nggak ada ya. Nggak ada lagi gitu. Tapi kalau dari si juara menurut lo adil apa enggak tuh ketika lo juara Europa League tapi sekarang bakal ditiadakan untuk hadiah ke Liga Champions langsung? Enggak lah, tetap enggak kan? Dong. Karena itu reward harusnya kan. Lo naik kelas dari apa yang lo menangkan di situ gitu kan. Bahkan tim-tim yang juara liga terus masuk entry point-nya sebagai juara liga belum tentu kan penampilannya lebih bagus dibanding tim yang peringkat 3, 4. Tentunya juara kan sering yang di luar juaranya sampai ke ujungnya gitu kan. Jadi sebetulnya lu nggak melulu harus jadi juara untuk bisa menjuarai turnamen ini. Karena memang persaingannya bisa dibilang sama-sama kuat lah. Tapi sekarang udah dipetain betul-betul sesuai peringkat. Kalau yang paling atas ya udah lo bersaing aja sama yang paling atas gitu. Di tengah ya lo bersaing tengah, yang bawah Conference League ya tetap bersaing. Tapi ya insentif tadi yang membuat gregetnya tuh ada gitu. Kita memperebutkan satu tiket, apalagi kalau posisi Spurs sama MU yang nggak ada entry point lewat liga kan. Wah ini kesempatan kan bisa masuk Liga Champions dengan juara Liga Eropa. Iya, gue juga setuju sih karena menurut gue nggak ada korelasinya. Kalau tadi yang udah orang ada yang bilang iya dong karena kan itu menjadi sangkut pautnya ketika kemarin udah nggak ada lagi yang terkontaminasi di Europa League ketika dari Liga Champions
nggak tembus grup, akhirnya dilempahkan ke Europa League, udah ditiadakan. Nah tapi itu kan ibaratnya lu membuang dari yang atas ke bawah gitu. Nah menurut gue itu seperti kayak lu udah kalah tapi lu dikasih nyawa kedua. Nah kalau ini kan lu udah memenangkan sesuatu, lu dikasih reward gitu, dapat bonus. Beda sama lu kalah terus lu dikasih nih iming-iming lu bisa kali aja lu bisa juara di Europa League gitu. Dan itu menurut gue jadi gak fair ketika lu berhadapan sama tim-tim yang lagi hancur-hancuran di Europa League, tiba-tiba datang yang dari Champions League gitu kan. Tapi memang gue ngerti kalau lu lihat dari peringkat ini kan menurut gue kebetulan aja MU sama Spurs lagi ada di peringkat 15-16 gitu kan. Ini sebuah anomali yang anjing, tim Premier League tim besar ya. Kalau Spurs gue besar sih secara finansial iya, cuman secara history enggak. Cuman memang kita melihat berapa tahun terakhir kan ini memang ada di papan atas biasanya. Tapi sekarang lagi 15-16 tiba-tiba punya chance untuk ke final dua-duanya. Menurut gue kayak anomali aja, bukan karena kualitas mereka separah itu. Karena Leicester waktu habis juara besoknya tuh peringkat berapa masih? Finisi gue lupa deh. Kan dia 14-15 ya? Apa 15-16 ya? Kan habis itu dia langsung anjlok kan? Anjlok. Gue lupa tuh definisi peringkat berapa. Karena di Liga Championnya mereka sampai ke 8 besar kalau nggak salah. Iya. Mereka 16 besar, lolos 8 besar, tapi sebagai penggantinya mereka di liganya mainnya jelek. Iya, iya, kan iya. tim dengan ketebalan squad yang Coba lihat 16-17 dia finishnya peringkat berapa? pas-pasan tuh Karena agak susah. Mahrez tuh cabut langsung Kante yang cabut langsung ya. Tuh. Degradasi. Sama kayak si Sociedad tuh habis masuk ke Liga Champion, habis itu degradasi di musim yang sama gitu. Jadi emang bagi tim-tim yang nggak punya ketebalan squad tampil di Liga Champion tuh susah gitu. Nggak bisa membagi kompetisi, apalagi lo mau di France-nya lo main bagus terus gitu kan. Ya tim-tim yang emang established, yang punya squad tebel, yang bisa rotasi, itu yang memungkinkan mereka untuk bisa melaju jauh di liganya dan juga di kompetisi Eropanya gitu. Sementara kalau lo pas-pasan, ya dalam hal itu ketika Leicester juara kan abis itu Kante-nya Chelsea, abis itu kayaknya kalau Mahrez musim depannya deh ya. Mahrez masih musim depannya. Jadi ya ada beberapa pemain kunci lah, dibilang hilang aja tuh udah lo nggak stabil gitu kan dalam sisi permainan. Nah itu yang pengen gue bilang Wenger. Jadi lo lihat lah, Leicester juara Premier League, masuk Liga Champions, kan bisa diperdebatkan juga apakah dia pantas gitu masuk Liga Champions. Kalau lo ngomongin pada akhir musim ini peringkat berapa tadi? 18 ya? 19. Kalau degradasi dong berarti langsung. Oh ya langsung degradasi bahkan kan abis dia juara ya jelas pantas. Tapi kan yang sering diomongin peringkat 4 tuh layak gak sih? Kayak misalnya waktu itu Everton tuh masuk peringkat 4 tapi waktu itu masih playoff kan. Habis itu mereka gak lolos di playoffnya. Osasuna sempat masuk gitu kan. Maksudnya aduh lu gak bisa ngabisin kuota Inggris aja. Kuota negara lu yang harusnya tim yang lebih established. Tapi kan mereka layak ketika kompetisi sebelumnya untuk lolos gitu. Sama Wenger suka ngadi-ngadi karena gue ingat yang offside juga. Offside akhirnya gak jadi kan. Ya gak mungkin lah. Lo mati lo ngadepin. Kalau satu badan itu akan mengubah sistem permainan secara radikal. Lo gak mungkin jaga ketat lagi. Pasti lo bener-bener sikat apa. Pokoknya gak mungkin pemain. Kalau lo start udah jauh, lo udah pasti akan ketinggalan kan. Lo bayangin aja sekarang dengan adanya semi otomatic offset aja sekarang masih ada perdebatan. Ya ini anjing ya ini nggak akan ada perdebatan. Tapi menurut gue jadi ngebunuh back-backnya. Lo bayangin Van Dijk sejago-jago Van Dijk dikasih satu badan jarak sama Mbappe, ya mati anjing back-backnya anjir suruh offset segitu. Emang Wenger nih udahlah pensiun aja Wenger apa agenda apa sih lo melihat giliran MU sama Spurs masuk menuju final tiba-tiba ngeluarin statement kayak gini ya. Beda bahu sama langkahnya udah jauh bedanya. Iya, apalagi beda satu badan mau dibilang offset. Emang Wenger usulnya luar biasa hancurnya ya, luar biasa hancurnya. Nah kita ngomongin balik lagi ke Premier League di mana kuota 5 ini memang merupakan privilege buat Inggris dan Serie A ya yang dapat ya sama Spanyol. Serie A ya? Serie A masih 4 ya. Bundes berarti. Tunggu deh, Bundes kan cuma mau. Kayak Serie A deh yang 5. Kemarin mau 5 Serie A belum masih 4 ya? Bundes sudah habis kan di Serie 4. Bundes sudah habis ya. Kalau nggak salah si Spanyol. Spanyol berarti yang punya 5 nih. La Liga tuh kan masih ada Betis, masih ada Bilbao, masih ada Barcelona, masih ada 3 perwakilan dia di Eropa. Oh iya 5 dia benar. Sejauh ini Spanyol. Premier League dan Spanyol yang merupakan privilege punya 5 tim bisa lolos langsung ke Liga Champions. Menariknya Inggris sekarang untuk kedua kalinya ya berturut-turut ya. Iya, benar-benar 2 kali. Musim lalu sama Italia. Iya. Italia kan waktu itu bagus, Roma masuk final. Internya juga sempat 3 tahun lalu yang masuk final itu Inter kan. masuk final, Roma masuk final. Terus yang si Fiorentina kalah sama West Ham kan.
Ini menarik karena enggak cuma 3 tim, bahkan 4 timnya masih punya enggak berapa sih? 2 sampai berapa nih? 2 sampai 7. Sampai 7. Arsenal sampai Villa, Arsenal, City, Castle, Chelsea, Forest, Villa masih punya Menggeser Arsenal. peluang geser-geseran ya. Kalau Arsenal mungkin paling bisa digeser cuma nama City sama Chelsea. Kayaknya gue bilang City sih yang bakal peringkat 2 nih. Wah Gue tuh ngeliat progresnya. gamparan telak lagi tuh kalau sampai. Karakter City udah balik lagi. Lu gak pernah kalah lagi lu. Iya. Menang mulu, buset nih tim. Walaupun menangnya juga kemarin udah tipis-tipis. Iya kan? Kemarin lawan Wolves menang 1-0 doang, terus juga misalnya Fulham. udah menang lah ini. Iya. Lawan Bournemouth doang yang Fulham menang, Fulham Bournemouth menang. di kandang Bournemouth menang terus. juga. Palace. kemudian masih ada 4 FA Cup Palace itu ya. FA Cup. Southampton, Bournemouth, Fulham. Ya Southampton gampang. Bournemouth susah tapi di kandang City bisa lah. Fulham tandang. Iya bedanya cuman 4 poin. 4 poin bedanya. Kalau Arsenal kalah sekali udah tinggal beda 3 1. poin, Ji. Oh ya 3. Iya. Selisih gol beda Ini kalau 10. si Arsenal kalah sama Liverpool sama nih City menang. Iya. City menang lawan Southampton. Oh besok ketemu ya lawan Liverpool ya? Weekend ya? Iya, weekend lawan Liverpool, City lawan Mampus. Southampton. Iya, udah Dia habis lawan PSG lagi. PSG lagi. Bot-botan. Castle tadi lawannya siapa? Castle ketemu Chelsea yang 45 nih peringkat bunuh-bunuhan, poinnya sama 63. Selisih golnya sama 21-21. Ini seru banget sih. Benar-benar Newcastle Chelsea ketemu. Arsenal akan ketemu di Liverpool. Oh, Forest Walaupun- tapi masih one game in hand ya Forest ya. Ya, Forest ya kalau dia pun menang kan sama tuh 6-3 semua. Seru sih. Justru sekarang yang kelihatan paling ketinggalan ya Villa ya. Gila, 2 pertandingan terakhir kalah. Iya, mendadak Baru gua singgung, wah ini trennya lagi bagus kan. Iya, mereka mendadak nurun dia. 2 pertandingan kalah lagi. Tapi tadi sisa lawannya siapa? Villa? Bournemouth susah. Tandang Spurs juga MU. susah sih. Villa menurut gue paling berat berarti nih. Iya. Ya terlepas MU lawan siapapun nggak pernah menjadi lawan berat. Tapi ya nggak gampang juga gitu lawan MU. Dia home-nya tinggal 1 lagi. Spurs, Villa paling berat nih. Mm-mm. Ya udah deh, gue ralat mas kalau gitu gue Chelsea Castle deh. Chelsea jadi berat juga. Chelsea abis ini Chelsea siapa tadi? Chelsea lumayan ya. Kan Newcastle doang yang berat sama anjing lawan MU masih ada. Wah, Forest, Newcastle sama berat sih. juga. Sama Chelsea sama Aston Villa berat dua-duanya ya. Iya berat juga sih. Oh, Forest balik ke 5. Ya paling lu bayangin siapa striker janggungnya? Chris Wood tiba-tiba main di Liga Champions luar biasa. Tuh kan mereka one game in hand dapat Ini 6-3. bisa juga ya. Ini seru nih. Asli seru banget. Seru dan mereka ketemu semua. Castle ketemu Chelsea. Dan yang tim yang tadinya diperkirakan bisa menjegal karena terhimpit degradasi udah nggak ada. Iya. Ya kan jadi ya udahlah. Yang mau degradasi malah udah mentok kan Spurs sama MU. Kan 3 itu. West Ham juga udah gak mungkin degradasi. Iya, kan udah Ipswich terakhir udah. Iya, udah kelar sih. Iya. Jadi Udah nih. Udah bener-bener fight. Oke lo jagain siapa mas? Sekarang berubah gak lo? Lo kan di Castle Villa tadinya di luar Aston Villa. Arsenal City. Tapi Arsenal bakal geser gak menurut lo? Kayaknya bakal kegeser nih Mas City. Aduh anjir. Lawan Liverpool. Iya. Plus Ini kocak sih. Plus 3-3 sih masih Arsenal ya. Ya tapi kalau in returnnya dia bisa ke final dan even juara gitu ya. Wah ya udah bukan apa. Udah doesn't matter lah kalau dia akhirnya kepental ke peringkat 4 atau 5 pun sekalian. Tapi kalau dia kalah besok lawan PSG. Mental dari peringkat 3. Wah 6 gitu ya. Tiba-tiba. Wah kalau 6 sih. Gue yakin sih kalau dia peringkat 6 dipecat sih. Nggak tahu kenapa karena Nggak juara ya. iya kalau nggak juara Champions League udah gitu kepental ke peringkat 6 udah nggak ada alasan buat manajemen mempertahankan Arteta anjir. Ternyata lo punya ada glitchnya separah itu gitu kan di akhir musim jauh banget mentalnya. Tapi kalau dia 4 besar sih ya tetap dipertahankan. Siapa mas? Lo bilang Arsenal bakal geser sama City berarti tukeran nih. Iya, 3-3. Liverpool, City, Arsenal. 4-5 Newcastle kayaknya jadi Chelsea nih. Chelsea. Kayaknya jadi Chelsea. Gue melihat kebangkitan Palmer nih kayaknya bisa mendongkrak dia lagi nih dan juga kemarin belakangnya solid banget. Iya. Bagus, Iya. 2 gelandang bertahannya cakep. Secara tren paling bagus juga dia di antara Castle sama Forest.
5 pertemuan udah gak pernah kalah, 3 terakhir juga menang terus. Forest baru kalah, Villa juga 1 kalah doang. Ya gue Chelsea sih. Ya walaupun gue pengen Villa ya, tapi kalau secara jujur Chelsea lebih punya potensi sih. Newcastle, oke. Gue Liverpool, Arsenal. Arsenal siapa ketemunya selain Liverpool? Kan Liverpool minggu depan. Sisanya kayaknya nggak terlalu berat deh. Soton mah bantai pasti sama dia. Newcastle. Wah anjing lawan Newcastle juga. Ya kalau lawan Soton mah bantai. Wah Newcastle sih. Full Newcastle. Penuan-penuannya di Newcastle. Tapi Newcastle juga lagi gak baik-baik aja sih memang. Lagi juga gak terlalu konsisten juga. Oke lah masih deh. Tuh seri kemarin. Lawan Brighton kan kemarin. Ya sesama. Iya 1-1. Karena menurut gua kalau dia besok kalah dari PSG, udah nggak mungkin dia mau ngelepas peringkat 2. Iya pasti Ngotot lawan Newcastle, apalagi Southampton. lawan Liverpool juga udah ngotot. Iya Liverpoolnya udah lepas-lepas juga pasti kan. Liverpool, Arsenal, City, mungkin gua Chelsea, Castle. Tuh gua. Iya. Lo Mas? Iya. Kayaknya jadi Newcastle Chelsea sih setelah kesandung sih Villa sama Palace kemarin 3-0 sama City ya udahlah kalah kan tapi sama Palace. Begitu next day lawan Bournemouth lagi Villa kan juga. Iya tadi ada Bournemouth ada siapa tadi dulu ya lawannya? Bournemouth tuh ada MU juga Villa tuh. Iya Spurs MU. Iya. Sulit juga walaupun peringkat 16 sama 15 anjing. 14-15. Tergantung dua-duanya ya, besok persiapkan final enggak? Ya. Iya juga ya. Iya. Itu tanggal berapa sih yang lawan MU? Tottenham sama MU-nya lagi MU kan pasti ngelepas. Oh, chance-nya bisa Villa ngalahin MU. Karena dia ngelepas kayak kemarin mainin Fredrickson, Amas. Oh iya. Anjing jadi bingung ya. Villa juga punya chance kuat sih karena Tottenham sama MU udah gak punya urgensi apa-apa lagi di Premier League. Iya, udah dua-duanya mempersiapkan total di final. Seru nih. Ini mungkin yang paling seru menurut gue musim ini ya, perebutan 5 besar nih ya. Eropanya. Dibanding 2 tahun 3 tahun terakhir. Iya benar. Wah seru nih. Villa gimana Mas? Bisa gak lo? Masih tetap berubah atau Castle Chelsea ya? Lo ya tetap ya? Berubah ya? Kayaknya jadi ke Chelsea. Castle-nya sih gue tetap ya. Iya gue juga entah kayaknya. Itu nanti dari peringkat 5 atau 4 gitu. Tapi Newcastle-nya kayak tetap dapat 1 tiket. Nah setelah itu tadi gue pikir ya kan gue ngeliat tren kan. Newcastle tren bagus, Villa tren bagus, Nottingham lagi turun, Chelsea lagi keganggu juga. Sebelumnya kan 2 kali imbang tuh. Tapi habis itu menang. Seru ini. Ini persaingan terseru. Apalagi kalau udah MU atau Spurs yang juara Europa League. Udah seru di sini, masih ditambah seru yang tadi. Eropa iya hitung-hitungan kan? Koefisiennya. Begitu juaranya Palace berubah. Iya, siapa yang dapat slotnya, siapa yang dapat hibahannya itu ya. Ntar pasti ada yang sindir-sindiran, lu dapat hibahan doang gitu-gitu pasti ntar ujung-ujungnya tuh. Jadi begitu. Ya itu dia dari hitung-hitungan Premier League. Masih ada 3 pertandingan ke depan. Kita akan lihat sambil memantau terus sampai minggu depan dan juga 2 minggu ke depan siapa yang akan ada di posisi sana atau akan ada perubahan termasuk dari Arsenal, termasuk dari Newcastle dan juga Chelsea ataupun Villa yang pelan-pelan juga bisa tadi yang kita bilang lawannya MU lawan Spurs yang sudah mempersiapkan buat nggak final juga ya. Tapi kalaupun mereka ada yang udah pasti final ya. Udah 3-1 sama 3-0 ya. Chance untuk kegelincir tuh emang kecil sih memang untuk 2 tim itu. Menarik, tapi kalau kita ngomongin menarik juga menarik bagaimana tren juga sudah memastikan ke Real Madrid ya Mas Aryo. Ini sudah akhirnya menjawab, memang kayaknya tinggal nunggu waktu aja ya. Karena emang sudah diberitakan cukup lama, tapi kayaknya mungkin TA menghormati sampai dia juara dulu pasti ya untuk memberikan kabarnya ke fansnya juga sih ya. Karena ya biar nggak inilah ya, kalau sampai mereka nggak jadi juara terus dia cabut, udahlah pasti udah Judas segala macem lah, kayaknya bakal nongol tuh, kayak gini aja masih banyak yang nggak puas kan. Masih gini aja masih ada yang bandingin sama Gerrard ujung-ujungnya. Iya, bilang Akam sih nggak setia lah, nggak loyal lah. Tapi ya itulah profesional. Ya kan kalau kita bicara bicara bukan kasta ya, bicara 2 tim besar. Ya Madrid kan mungkin sedikit di atas Liverpool ya kalau bicara. Jadi buat pemain
merasa panggilan ke Madrid itu adalah sebuah langkah naik dari karirnya selama ini di Liverpool gitu. Walaupun ya Liverpool sama dia juga juara champion, juara Liga juga 2 kali bahkan gitu kan. Ya, walaupun dia juara terbanyak Inggris ya di Champions ya. Tapi dia kan pasti melihat Madrid itu adalah ya impian semua pemain kan. Jadi wajar kalau ada pemain yang seloyal apapun, tapi kalau dipanggil Madrid ya tetap sebuah kenaikan dari sisi karir dia gitu. Apalagi dia udah ngedapetin semua ya. Nanti yang kita juga sempat bahas kemarin di DPI, mungkin perbandingannya sama Gerrard ya. Ada penasaran Premier League yang belum pernah dapetin sama Gerrard, sebenarnya TA udah dapat 2 kali, dapat Champions Owen juga. dulu akamsinya juga. Iya, Owen dulu lagi jaya-jayanya malah pindah ke Madrid. Habis itu downfall lah karirnya Owen dari situ. Karena cedera mulu sih. Iya, injury prone banget ya. Oke, dari Inggris ini menarik karena ada beberapa tim yang juga tadi kita sempat bahas masih harus bertarung di kancah Eropa. Ada Arsenal yang akan bertemu PSG dan juga ada MU yang akan bertarung dengan Bilbao atau Athletic, nggak suka sebut Bilbao aja mereka, dan juga ada Spurs yang akan menjalani leg kedua lawan Bodo Glimt yang sudah dengan keunggulan 3-1. Ini kita membahas yang mana dulu Mas? Mendingan Europa League dulu apa Premier League? Apa yang Europa League, apa yang Champions dulu ya? Europa League dulu aja karena Champions akan lebih menarik nih. MU ketemu Athletic Bilbao atau Athletic Club dengan keunggulan 3-0. Kemarin dia merelakan diri, dikalahkan siapa kemarin gue lupa, Brentford dengan skor 4 nyaris 4-1 ya. jadi 4-3. Kok telat ngotot ya, pelan-pelan, dan akhirnya bisa menyiapkan mungkin tenaga. Banyak pemain yang akhirnya dimasukkan, tapi hanya Bruno yang akhirnya tidak dimasukkan karena memang segitu pentingnya Bruno, segitu one of a kind-nya dibandingkan pemain lainnya. Dan satu sisi Bilbao atau Athletic juga kemarin baru derby, seri juga 0-0. Nggak begitu banyak yang dirotasi, tapi ada rotasi juga. Tapi secara kansnya gimana Mas? Lo melihat dari Old Trafford yang memang secara track recordnya nggak angker-angker amat. Justru MU musim ini lebih bagus main tandang daripada kandang. Gimana lo melihatnya? Peluang itu masih remontada itu ada nggak? Kayaknya berat ya. Berat ya. Kan kecuali kartu merah juga ya MU-nya ya. Itu anjing sih. Tweet gue pas kan tuh. Iya. Tapi gue bener kan gue bilang kenapa dia kan minggu lalu kalau ya gue nggak punya tim medsos sih yang bisa motong-motongin. Kan Mas Aryo nanya tuh, kenapa lo lebih yakin MU daripada Inter? Karena gue bilang lawan Bilbao ini adalah warlock doang yang secara kualitas menurut gue ya nggak semerata dibanding eranya itu yang gue bilang Ersa Duris. Bukan European team lah ya. Iya, bukan Iker Muniain yang dulu emang secara timnya merata lebih jago. Ini mungkin kita bisa sebut Nico Williams oke. Siapa strikernya mungkin gue nggak yakin ada si Ruben Sanadi itu ya. Siapa? Ya Sanadi nggak? Ya Inaki, tapi kan udah hampir melewati masa prime-nya Mas. Berenguer jago, tapi ya jagonya biasa aja dibanding zaman dulu kan. Ander Herrera dan Iker Muniain. Siapa lagi ada si yang Javi Martinez gitu. Dari belakang ke depan tuh ada pemain-pemain yang menurut gue ini pemain yang bagus tapi belum selevel itu. Nah MU jelek secara tim tapi dia punya pemain-pemain yang gue sebut semua kan tuh. Bruno, Casemiro, Maguire. Jago semua kemarin langsung, gila gue bilang. Kok bisa pas begini gitu ya. Tapi itu yang gue bilang, emang ini tim jelek, tapi mereka punya orang-orang yang secara skill, secara pengalaman bisa menjadi something. Itu makanya kemarin punya keunggulan orang juga ya. Iya, ya itu dia, itu juga kartu merah 2 kali lawan Lyon dan juga lawan Bilbao. Tapi kan keunggulan kartu merah. Sociedad juga kan? Sociedad. Iya dong. Oh iya. Kan tweet gue yang nongol itu pas lawan Sociedad kan. Bukannya Lyon ya? Sociedad. Oh iya. Oh itu. MU penerawangan Panji jalan nih. Tapi karena kartu merah. MU bisa ke final nih kalau melawannya 10 orang terus. Iya. Anjing dapat lagi 10 orang terus. Tapi kan itu berarti ada upaya yang dilakukan. Iya. Lewat pergerakan pemainnya akhirnya membuat pemain dari lawan melakukan kesalahan yang akhirnya berbuah kartu merah kan. Gue sih nggak ada lagi namanya apa ya, nggak ada keraguan ya soal kartu merahnya Dani Vivian ya Mas ya. Gue kalau orang masih ada yang mempertanyakan Dani Vivian kartu merah sih menurut gue nggak ada konteksnya sih. Yeah. Yang itu udah jelas. Mungkin Dokso itu udah kita jelaskan juga kan, ketika lo nggak ada upaya dari kaki ngerebut bola tapi lo menjatuhkan lawan tuh jelas udah kartu merah gitu. Tapi kalau lo lihat ini Mas, MU kan ya lawan Lyon aja dia udah unggul 2-0, bisa dibalikin jadi 3-2 gitu.
3-2 ya? Apa 4-4-4-2 ya awalnya? Dalam posisi 4-2 secara Oh iya kan? Iya benar. Dibalikin agregatnya sebelum akhirnya dia balikin lagi ke 5-4. Lo sebenarnya kan ada potensi MU tuh lucu juga ada, bukan yang bukan yang seaman itu dibanding Spurs kayaknya. Spurs juga 3-1 ya, masih bisa disamain juga Spurs sebenarnya nih. Gimana lo lihat ya dari si Atletik? Ya Bilbao ya tetap menjadi tim yang solid ya. Kan gue bilang ini tim yang selalu tampil dalam irama yang sama, koordinasi yang sama. Siapapun pemain yang di-rotate tuh dia nggak ngubah gaya permainan. Emang kayaknya seperti itu gitu. Dan cenderung solid. Makanya gue bilang kayaknya susah dah kalau MU main di sana. Secara logika gue kan ngomong seperti itu gitu kan. Tapi ya MU di Eropa musim ini di luar logika sih Ji. Iya, anomali sih gue juga. Gila. Satu-satunya tim yang kalah di Eropa kok bisa-bisanya MU gitu loh. Tim peringkat 14 di Premier League tapi bisa gak kalah. Sama sekali gak kalah di Eropa tuh kan. Sorry sekarang 15 mas. Oh iya 15. Itu kan pasti lo ada something gitu. Ya dulu kan Liverpool juga kan zaman mereka struggle di Liga kan. Tapi what it comes untuk di Championsnya sangar ya. Di Eropa istilahnya orang ya. bilang itu. Dan itu memang nggak bisa dibohongin, emang kan berulang-ulang terus gitu, ya nyampe final lah, ya juara lah, kalah di final dengan penampilan di liga yang meragukan gitu, ya nggak semeragukan MU sih, peringkat 15 gitu, tapi ya ternyata mereka yang sempat gue omongin di sini juga yaitu, lu dalam posisi yang gak ada lagi yang bisa ditawar, lo harus tampil bagus di kompetisi ini. Betul. Lupakan liga. Gue bilang buat MU udahlah, lo lupain liga, lo nggak mungkin bisa naik juga posisi lo udah pasti nggak degradasi, dan satu-satunya etalase terakhir lo adalah untuk tampil habis-habisan di Europa League. Kalau lo bisa juara, lo dapat bypass tiket ke Liga Champions dengan peringkat lo serendah itu, dan lo juga pemain-pemain ini akhirnya bisa nunjukin ke Amorim, tahun depan gue masih bisa lo belain lu jadi salah satu bagian dari project lo gitu kan. Nah semuanya tuh mau nggak mau harus perform kan. Even Maguire perform luar biasa. Casemiro tiba-tiba gila, fire banget. Tiba-tiba bagus si Garnacho pun sebetulnya nggak jelek lah, bagus lah menurut gue. Kemarin juga golnya bagus banget, asisnya juga bagus. Jadi ya semua pemain bisa dibilang nggak ada yang tampil jelek ya. Ya meragukan as a team masih ya. Maksudnya kan beberapa titik lemah yang mereka tunjukkan secara kolektif ya, bukan individual error gitu. Tapi secara kolektif kan emang beberapa titik MU lemah gitu. Betul. Koordinasi lini belakang, transisi yang kayak gitu-gitu itu ya masih kelihatan MU liganya masih ada gitu. Tapi what it matters kan lo bisa ngegolin nggak? Lo bisa ngegolin lebih nggak? Ternyata MU bisa gitu ngelakuin itu dengan kombinasi pemain-pemain lo yang tadinya nggak bisa cetak gol gitu, kayak Højlund bisa cetak gol, si Garnacho bisa cetak gol, ya Bruno memang konsisten lah ya, paling konsisten emang Bruno gitu. Jadi ya gue ngelihat MU kayaknya kayak kemarin posisinya kalau Madrid gue masih bilang masih mungkin bisa membalikan skor asal mereka bisa cetak gol awal kan gue bilang gitu. Tapi kalau 40 menit lo nggak bisa cetak gol udah selesai, lo lewat sama Arsenal gitu. Tapi kalau di Bilbao gitu mainnya di kandang lu juga kayaknya berat sih menurut gua. Ya antara kalau nggak ada gol cepet Bilbao menit 1 menit 2 pokoknya 10 menit bawah 10 menit sama kartu merah sih gue yakin MU bisa lolos sih. Dan lagi-lagi gue memberikan kredit buat Amorim, yaitu orang mungkin melihat ada kemarin gue sempat baca-baca timeline ada beberapa media, beberapa akun komunitas, akun fansnya MU yang di luar negeri juga bilang. Ada juga yang bilang ini nggak bisa diterima, kekalahan di Liga demi pekan peringkat 15 bahkan bukan nggak mungkin finish dengan peringkat 17. Ada sesuatu yang tidak bisa diterima klub sebesar MU dan juga pelatih untuk Amorim yang punya pemain-pemain yang cukup bagus lah, dibilang nggak jelek juga, dibilang jelek juga enggak. Tapi satu sisi gue juga bilang lo nggak bisa ngelihat pelatih cuman dari 6 bulan kemudian ini bukan pemain dia. Kedua sistemnya beda lagi, sistemnya beda banget dan harus benar-benar beda banget dari yang apa yang sebelumnya pernah ditawarin sama MU atau pelatih-pelatih sebelumnya. Kemudian tidak ada kompromi, dia harus membuang pemain-pemain walaupun di tengah availability-nya maksain make Garnacho yang kita selalu bikin gemes buang-buang peluang, ataupun Højlund sama Zirkzee yang sering missing on action gitu kan, yang nggak kelihatan di depan ngapain. Tapi lagi-lagi gue bilang dia berarti
punya sesuatu yang dia pengen coba rombak mau nggak mau caranya whatever it takes dengan cara kebakaran seperti ini gitu kan. Makanya gue kemarin selalu berdebat soal Garnacho. Orang bilang gue pengacara Garnacho. Enggak, kemarin gue bilang Garnacho lo bisa, gue juga tiap dia main sering banget dia gemes, sering banget kesel gitu kan. Tapi siapa selain Garnacho yang bisa lo andelin gitu kan, selain Bruno gitu. Amad Diallo cedera. Kita nggak ngomongin Amad Diallo ya. Amad Diallo kan 3 bulan kemarin hilang gitu cedera. Akhirnya kalau lihat statistiknya cuman Bruno sama Garnacho yang punya kontribusi sebesar itu. Sisanya Casemiro kadang-kadang muncul, Goyer kadang-kadang muncul, Zirkzee pernah muncul kadang-kadang, Højlund baru 1 kali muncul dan 1 kali bikin penalti kartu merah. Udah, tapi makanya gue bilang kalau Amorim sampai mempercayakan Garnacho menjadi pemain utama dan membuang Rashford sama Anthony, berarti ada masalah dengan 2 pemain itu, terlepas dari 2 pemain itu Excel di tim lain kan. Tapi lu nggak bisa mendiskreditkan seorang Garnacho yang nyetak 11 gol 10 terlibat 21 gol dan juga assist dalam semua kompetisi untuk pemain yang usia 20 tahun. Terus ada yang bandingin dengan gobloknya Lamine Yamal usia 17 tahun udah juara Piala Eropa, udah jadi pemain bintang Barcelona. Buset, lo bandingin aja sama Cristiano Ronaldo aja umur berapa baru bisa jago. Jumlah gol assistnya Ronaldo di umur segini sama Garnacho, hampir beda 1 kok setingat gue sama Garnacho kan. Jadi Messi statsnya juga kalah sama Yamal. Iya jauh kan. Jadi lu gak bisa bandingin talent muda sama talent muda. Tapi kan kita bandingin environmentnya juga harus jadi inilah. Dan gue mengakui talentnya Garnacho ini gak ada apa-apanya lah kalau bandingin sama Yamal, sama Ronaldo, Messi secara talent ya. Tapi apa yang dia tunjukkan dari atas kerjanya, dari minimal ada berupa kontribusi gol sama asisnya. Dan lo lihat nggak sejelek-jeleknya Garnacho, semua serangannya Amorim pasti ngarahnya pertama ke dia. Sama kayak dulu waktu ada Rashford, semua awal serangan cepatnya pasti lewat Garnacho, bukan lewat siapa di kanan biasanya sekarang kalau nggak Bruno, terus siapa sih kadang-kadang Maino ataupun winger-wingernya yang ada di sana pasti lewat Garnacho kalau mau counter. Karena kalau lo harus mengakui di antara Zirkzee, Højlund dan main-main lain dia punya kecepatan, dia berani untuk take ons. Tapi ya skillnya pas-pasan, shootingnya nggak akurat dan decision makingnya masih berantakan. Tapi ya lo 20 tahun main di environment di tim peringkat 15, lo bisa top scorer kedua. Come on, masa lu bisa mendiskredit? Gue bilang kritik itu wajar, nggak apa-apa. Gue juga setiap dia main jelek mengkritik. Tapi kalau lu udah sampai bilang ini pemain udah nggak ada masa depannya, di saat banyak pemain senior yang tolol ya setengah mati, harganya lebih mahal, gajinya lebih mahal, tapi nggak ada kontribusi, itu yang selalu gue bela dari seorang Garnacho. Jadi gue bilang Garnacho ini sekali lagi bukan pemain kualitas main utama MU. Kedua, secara skill memang masih mentah. Tapi apa yang mau lo harapin dari orang-orang lain yang nggak ada di sana gitu? Rashford sudah dibuang, Anthony udah dibuang, Sancho nggak ada. Siapa lagi? Zirkzee, Højlund, Amad Diallo cedera. Siapa lagi? Mount kemarin abis main golin diganti gitu aja, hilang lagi gitu aja kan. Jadi gue merasa ada agenda-agenda yang terlalu harsh untuk mencincang seorang Garnacho. Ini banyak yang bentur-benturkan gue sama orang-orang tertentu mas di timeline kan. Tapi lo lihat lah. Koci yang paling dekat sama gue bilang Garnacho ini segala macam. Tapi dia lupa Lamine Yamal secara talent memang luar biasa. Tapi dia pernah melihat Messi seperti apa. Dia main di era masih ada Lewandowski, masih ada Pedri, masih ada mentor-mentor yang memang world class gitu, yang udah pernah juara. Nah ini Garnacho levelnya siapa lo lihat ke kanan ke kiri, nggak ada yang punya mentor yang bisa bagus lah. Rashford aja besar di era Rooney, di era Zlatan. Dan produknya makin tua makin turun, bukan makin naik kan. Dia malah jago di muda, tuanya turun. Tapi enough buat Garnacho. Oh ya, MUFC MUFC Family atau apa tuh? Itu kayak ada akun fanbase komunitas di luar negeri. Itu followersnya ratusan ribu, 120 ribu, 180 ribu. Itu kemarin bahkan udah bilang yang kalau lihat Garnacho kemarin ada peluang yang dari crossing dia dapat peluang kotak penalti, tapi nendangnya ke pantul kaki sendiri kan. Terus udah ada kayak statement MU gak akan pernah maju selama nih orang masih main gini lah gitu loh. Artinya lu gak bisa membunuh karir orang hanya karena based on karirnya masih muda, dia gak punya mentor yang bagus. Siapa sebut selain Garnacho, selain Bruno sama Diallo yang pantas lo apresiasi? Udah,
Sisanya menurut gue nggak ada yang punya konsistensi seperti itu. Nah, tapi di luar itu Mas, lo melihat dari komposisinya lawan Bilbao, siapa yang menurut lo pantas diturunkan? Mungkin posisi yang layak di tweaking di Ugarte kali ya. Ugarte. Ugarte kan. Tapi so far kan Casemiro Ugarte lagi lumayan bagus ya kalau di duet ini. Dibanding sama kemarin Ugarte Sama main, Maino. menurut gue disaster banget kemarin. Casemiro Maino bisa juga kan? Bisa. Gue pikir itu sih. Tapi kalau lo butuh muscle, karena kan Bilbao pasti nyerang ya. Bilbao pasti main terbuka. Gue sih lebih prefer tetap Ugarte Casemiro sih. Tetep ya. Karena Maino udah terbukti main jadi agak-agak CDM tuh berantakan dia. Dia mendingan dikasih agak Dia lebih. sering maju ke depan kan. Iya, antara emang CM murni atau sama agak sedikit attacking midfielder gitu. Kemarin Iya, berantakan banget masih sih. bisa lah dimainkan itu. Casemiro Ugarte. Nah backnya kemarin yang gue seneng banget kemarin liat Delik ya main lawan Brentford. Anjir diantara Frederiksen sama Shaw yang ngangong-ngangong doang nih solid banget. Tapi karena cedera kayak gue gak yakin dia akan main lawan Athletic Bilbao besok. Jadi kemungkinan ya ini Maguire. Nah yang gue khawatirin Shaw main lagi. Gue gak punya agenda apa-apa buat Shaw. Tapi menurut gue Shaw udah Shaw kayak di posisi Euro apa di Dorgu? Yoro. Back tengah kiri kayak kemarin tuh. Makanya jelek banget. Nah kalau dia taruh posisi back kiri. Iya kalau dia wing back di kiri masih posisi mending. Dorgu mending. Tapi kalau dia tanggung jawabnya di posisi Euro nggak bisa sih menurut gue si Shaw. Kacau sih Shaw. Jadi kayaknya tetap Euro bisa main kan? Bisa. Euro, Maguire, Yoro, Maguire, aduh Lindelof atau Mazraoui. Iya. Iya antara Lindelof, Mazraoui. Situ belum balik ya Dalot ya? Iya, Dalot kayak belum deh. Belum. Coba deh ada nggak Dalot? Ada nggak perkiraan itunya? Belum. Dalot masih mid Mei dia pertengahan Mei. Belum ya? Belum. Belum. Delik juga sampai pertengahan Mei jadinya. Udah. Bisa Lindelof ya atau Ya, mungkin Lindelof lagi, Shaw paling maksain. Atau si itu kemarin Siapa? Shaw. Son. Son Fredrickson. Oh, aduh nggak ada masalah. Belum siap dia untuk menghadapi. Anaknya Frederick. Waktu dia yang awal tuh bagus menurut gue mainnya. Kemarin menurut gue agak kagok dia mainnya. Mungkin juga karena teman-temannya Iya banyak sih. pemain. Iya lebih aman sih Lindelof sih. Ya lambat-lambatnya dia, Iya. tapi tetap lebih kalkulasinya lebih mateng. Gimana jemput bolanya, gimana antisipasi masih lebih mateng lah dia. Gue lebih prefer ini sih. Nahan 3 gol sih, lo tetap butuh dia sih menurut gue. Iya. Lindelof. Gue juga lebih prefer Lindelof, Maguire sama Yoro dibanding Yoro, Maguire sama Shaw. Somehow gue ngeliat Shaw Enggak lah kalau Shaw. not good enough untuk jadi, belum cukup saat ini untuk jadi back tengah kiri MU. Kalau untuk jadi wing back kiri mungkin juga. Tapi secara fisik gue melihat Shaw belum sekuat itu untuk jadi wing back kiri MU juga yang untuk aktif maju mundur daripada Dorgu ya. Walaupun Dorgu juga Gue seneng gue. iya muscle doang, tapi menurut gue otaknya agak kurang gitu. Tapi Baru berapa bulan main Ji. iya setuju. Tapi kan Dorgu. tapi gue juga ngeliat dia main di Lecce ya gitu-gitu aja Mas. Jadi emang belum ada efek yang bikin gue semangatnya. Sementara yang lebih juga Tinggal diasah sepertiga terakhirnya sih Ji. Soalnya dia kan nyari positionnya bagus. Untuk duel juga bagus. tapi sama bagusan dia taruh di kanan, gue gak tahu kenapa. Lebih bagus. Bagusan taruh di kanan, lebih dari taruh kiri ya. Iya waktu dia main di kanan lebih bagus sih. Kemarin kan juga sempat main di kanan berapa kali tuh dia. Lihat anjir crossingnya tuh lebih jalan. Tukeran sama Mazraoui. Ya Mas Rawi di kiri, Atau Mazraoui Kayak kurang hidup tuh. Mazraoui turun di Lindelof. Shaw di kiri, Dorgu di kanan. Di kanan bisa juga. Jarang tapi itu lo terjadi. diserang sama Inaki Williams lo. Tapi Nico kemarin hilang yang lawan Iya, leg pertama ya, mungkin juga karena udah habis kartu merah itu belakangan jadi hilang ya. Terus depannya Højlund, Bruno disiapin totalitas. Ya mungkin juga bisa nih kalau lo mau lebih nahan, Garnacho dicadangin. Ahmad Diallo udah bisa main ya. Iya. Ada Ahmad di sana. Oh berarti Mazraoui ke Lindelof bisa juga. Iya bisa juga Garnacho cadangin. Diallo di kanan. Iya Diallo di kanan. Atau mungkin ya Garnacho nggak main, Ahmad Diallo di depan sama Bruno. Atau ya bisa juga Mainu di sana. Bruno sama Casemiro di belakang juga bisa sih. Tapi Ugarte so far lagi lumayan lah mainnya untuk rebut-rebut bola, walaupun untuk transisi agak berantakan sering banget. Depan ya udah nggak ada jalan lain. Tapi kemarin gue suka lawan Brentford tuh Eriksen bagus mainnya, bola-bolanya berbahaya banget. Tapi emang ini kan pemain Ngumpan ke
Si Garnacho juga dia kan? Iya ya. Oke. Gua melihat dia punya peran di saat nanti babak kedua buntu bisa masuk dia untuk ngasih aliran-aliran bola yang meyakinkan ya. 45 35 menit sih oke dia main. Ya Will sih kita lihat, tapi so far kita sama-sama prediksi nggak ada, kecuali nggak ada kartu merah. Misalnya kalah pun tetap lolos Ji. Kalah 1-0, kalah 2-1 gitu. Tapi nggak lolos kan. Tapi nggak. Kecuali nggak kartu merah juga atau Itu kan mungkin gol cepet di suka 10 menit. mengubah prediksi kan kayak gitu. Tiba-tiba kartu merah di awal, nah itu bisa berantakan. Tapi Milan sama Liverpool mas final bisa 3-0 dibalikin 3-3 tuh. Liverpool. Itu gak ada kartu merah ya padahal. Dena Liverpool. Gila man, itu gila sih. Itu kan yang gue bilang momentum bisa berubah dalam hitungan sekejap menit. Iya, itu kan mereka bikin Nah itu yang gua belum gol dalam 7 menit Ji. 3 gol itu dalam 7 menit jadi 3 sama gitu kan. Jadi lu begitu switch off 7 menit, wah, Toto begitu dinyalain lagi udah 3 sama gitu. Nah MU masalah sering switch off segitu lamanya mas. Makanya gue bilang MU belum aman-aman amat. Iya, gue bilang sih bisa kalah gitu ya, tapi lolos sih tetap lolos sih. 3-0 tuh menurut gue masih belum terlalu aman. Nah itu kuncinya kalau nggak ada Kalau 3-0 lu home terus habis itu away kan lebih sering dibalikan kan di laga home-nya si tim yang ngebalikin. Iya. Liverpool lawan Barcelona, Roma lawan Barcelona, itu kan laga-laga kandangnya yang menjadi ajang untuk bisa ngebalikin. Sementara ini lu tandang gitu. Walaupun Bilbao sempat ngerepotin MU juga kan waktu main di Old Trafford, dia menang juga ya waktu itu ya. Yang beberapa tahun lalu. Iya. Tapi ya gue pikir selama gak ada kartu merah sama gol cepet sih aman sih. Kalau lo golnya baru menit 30-40 harusnya bisa lo ngebales 1 gol lagi tanpa harus tersingkir dari kayak Marcus Thuram golnya tiba-tiba. Di menit 3 ya. Menit 1. Menit 20 detik. 30 detik ya. Gol tercepat di semifinal. Itu luar biasa sekali. Oke, kita pindah dari MU Athletic Bilbao. Spurs gak akan kita review karena calon lawan MU di final sudah gue yakin itu. Dan lu merendahkan Bodo. Gue bahkan udah bilang dari bulan Desember. Gue inget banget. Bodo Glimt ngalahin Lille. Iya. Bukan deh. Enggak, lawan ini kemarin dia yang bisa lumayan telak. Dia ke final, ke semifinal. Lazio kemarin. Oh iya Lazio. Iya, tapi gue udah bilang sama Koci dari bulan Januari ke Desember. Paling berat menurut gue Spurs ke final. Sama Lazio kan 2 itu kan. Sama Bilbao. Cuman gue somehow percaya di antara semua pesaingnya ngalahin Twente. Spurs yang paling berat. Sama Olympiakos. Karena Spurs musim ini udah ngalahin MU. Susah dikalahin sama MU walaupun dia peringkatnya di bawah. Kompak 15-16, 14-15, 13-14. Tapi Spurs somehow susah dikalahin sama MU. Jadi menurut gue lawan terberat MU ya kalau ke final ya Spurs. Bukannya gue meremehkan Athletic Bilbao ya. Cuman gue yakin MU punya chance untuk final. Makanya gue bilang sama Coach Yasin, gue gak pernah bilang MU pasti juara. Dari Desember gue bilang MU calon kuat juara Europa League. Berdasarkan lawan-lawannya. Berdasarkan pemainnya. Dan berdasarkan tren banyak tim-tim yang peringkat belasan bisa juara. Berdasarkan kualitas yang sedang juara. Individual. Enggak individual performa. Di Europa League kualitasnya lagi rendah. Iya enggak. Di Europa League lagi bagus dia. Bukan tim-tim yang. Oh iya. Dan gak ada limpahan dari Champions League kan. Jadi gue yakin udah nih ini yang akan bisa dikalahin. Kan tim tradisional juara di sini nggak ada sama sekali loh. Nggak ada. Roma nggak juga. Kalau ada Sevilla, nah itu gue takut. Juga. Spesialis Europa League, Villarreal. Lagi begitu. Jadi emang nggak ada tim tradisional yang bagus. Oke, kita pindah dari Europa League ke kasta ke atasnya. Ada satu tim Inggris yang juga lagi harap-harap cemas menghadapi Paris Saint-Germain di kandang Paris Saint-Germain. Ini leg kedua setelah mereka ketinggalan 1 gol saja lewat gol Dembele, gol cepat saja. 4 menit. Jalan masih terbuka lebar ke defisit 1 gol ini bukanlah sesuatu yang impossible atau bahkan berat buat Arsenal harusnya karena secara kualitas mereka sama kuatnya. Tapi menurut lo apa yang membuat Arsenal bisa lolos kali ini? Faktor-faktor apa aja mas? Gol cepet? Kartu merah pasti. Itu semua yang udah pasti kan, gol cepet, kartu merah pasti. Tapi kartu merah kan nggak melulu otomatis dia. Iya. Kadang-kadang tim begitu, misalnya yang dapat kartu merah PSG, mereka akan tampil lebih defensif, lebih susah untuk dijebol gitu kan. Iya. Kadang-kadang tim dengan 10 orang tuh justru akan lebih rapat gitu. Tapi kalau dari awal mah berat mas. Kayak sini lah, waktu Arsenal ketemu Barcelona di final. Oh iya, Sol Campbell.
Iya, Lehmann. kehilangan si Lehmann. Ya Lehmann. Malah Sol Campbell yang golin duluan Iya, kan. iya. Habis itu Sundulan. Barcelona setengah mati mau ngejebolnya setengah mati. Butuh effortnya Larsen sama Eto'o yang susah banget kan untuk bisa bikin gol. Akhirnya bisa bikin gol gitu. Jadi ya Belletti yang golin deh. Belletti. Ya itu kan butuh tingkat kreativitas yang lebih untuk bisa menjebol tim dengan 10 pemain gitu. Ya pasti akan ada hal yang berbeda lah, lu bermain dengan 10 melawan 10 dan enggak gitu. Cuman ya taruhlah mainnya normal ya, 11-11. Baliknya Partey ngaruh itu kan berarti. Baliknya Fans Arsenal tuh masih banyak optimis kan, kayak si Jerry kemarin gue tackle bebas kan bilang iya. baliknya Partey tuh akan benar-benar menjadi game changer lah buat Arsenal, buat lebih ngegas lah di leg kedua nanti. Terus apa jawaban lo terhadap laga lawan Bournemouth kemarin? Iya juga. Partey main loh. Iya tapi kan sedikit menjaga konsentrasinya mas. Disimpan cuman Merino. Iya. Yang menurut gue tuh jadi kesalahan ya. Harusnya lo either Trossard atau Martinelli yang di kiri. Karena Merino disiapkan untuk mencetak gol mas di kotak penalti kan. Ya kalau nanti Partey pasti lebih nggak leluasa pemain PSG untuk berkreasi di tengah karena ya keberadaan Partey bisa nutup nanti di kanan siapapun yang bermain, entah itu Timber, entah itu si Ben White yang tampil di sisi kanan pasti akan di cover sama si Partey. Perbedaan ada Partey sama enggak ada di Declan Rice. Iya. Dia lebih jauh ke depan, lebih banyak ciptain peluang di depan. Kemarin lawan Bournemouth juga gitu. Ada 2 shots yang dia bikin di save sama Kepa. Itu kan ngebuktiin ketika Rice di posisi 6 lu gak bisa berkreasi lebih. Iya. Tapi begitu dia di 8 double sama Odegaard. Iya nyaman. Banyak bola. Variasinya banyak lah begitu Iya. Rice ada posisi 8 ya. Sementara ya Partey doing the dirty work. Ya itu mungkin pemandangan yang akan kita lihat di Paris gitu. Cuman ya possession base gue rasa Enrique belajar ketika lo memberi kesempatan buat Arsenal balik. Iya berat. Ternyata Arsenal bisa megang bola, bisa menyulitkan lo bahkan Racingnya menuju bahaya. half time itu kayaknya PSG udah buruan kayak half time. Iya. Arsenal lagi nyerang gila-gilanya gitu kan. Awalnya memang sayangnya Arsenal start dengan respect yang lebih lah terhadap PSG. Gue pengen lihat gimana sih mainnya PSG. Toto mereka nyuri gol gitu kan. Cepet Dan 35 menit untuk recover mereka bisa main normal lagi itu butuh 30 menit kan. Habis golnya si Dembele. Dominan banget PSG-nya tuh. PSG dominan selama Sampai, 30 menit ke depan gitu. Baru 10 menit terakhir Arsenal baru nunjukin kita bisa nih kalau kita main pelan-pelan seperti ini gitu. Dan ada beberapa perubahan permainan yang kalau kita tonton kan ya dari si Rayanya bola jauh. Iya langsung direct mulu ya. Bola direct kan. Bola yang ke belakang back itu ya nyari. Ini strategi untuk manfaatin pelari-pelari cepat. Dapat tapi nggak kekonversi menjadi gol. Eksekusinya yang menurut gue belum sempurna gitu. Habis itu mereka ngubah lagi sistemnya, main lebih possession base dan nge-build dari belakang. Lebih nggak ngasih kenyamanan buat PSG karena mereka megang bolanya lama. Jadi ya sekuat apa Arsenal tuh bisa meladenin PSG dengan pressingnya. Karena kalau PSG nge-press seperti di 30 menit pertama ya, babak pertama tuh Arsenal sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ketika lo di press dan gue rasa tingkat pressingnya akan lebih tinggi lagi tuh bagi PSG untuk bisa melakukan itu terhadap Arsenal. Jadi sesuka-sukanya gue sama Arteta dengan permainan bagusnya Arsenal, kayaknya gue tetap melihat mereka sulit sih bisa menang di Paris ya. Bertemu ke Paris. Di PSG sendiri ada ini nggak sih? Ada yang absen nggak sih? Enggak, kayaknya aman semua. Aman semua ya? Aman semua. Ya kalau memang nggak di. Udah nggak pernah. Udah aman. Iya. Timber masih udah full. Kemarin kan memang Ben White yang main kan lawan Bournemouth kan. Karena menurut gue Timber penting banget sih. Walaupun Ben White buat kalau Odegaard full mah selesai lu. Iya. Enggak lah, bisa lah kayaknya Odegaard. Iya. Odegaard, Timber. Arsenal mentalnya masih ya walaupun harusnya lebih muda PSG ya. Iya. Tapi kayak mentality PSG kelihatan kayak gak ada beban gitu loh main. Iya. Semua pemainnya ya mungkin karena yang gak ada pemain bintangnya itu. Iya, menurut gua karena itu sih underdog. Mereka tuh gak ada yang nggak punya pressure dulu, punya Messi, Neymar, Mbappe. Ini siapa PSG main pemainnya Kang Inli gitu kan. Mungkin nama terbesarnya baru Dembele dan baru gabung ke Kvaratskhelia itu kan. Misalnya
Udah Kayaknya berat sih. sama Udah Hakimi lah paling nama besar. berat sekali ya. Aduh, Donnarumma Desire Due kalau main lagi tuh tentang petenteng sih itu nanti. kenceng. Tapi ini juga akan menjadi kelihatan ya di leg kedua nanti. Apakah benar memang mentalitas PSG ini banyak main mudanya bisa udah sekuat itu, atau ada faktor glitch-glitchnya ternyata ini ada glitch yang bisa kelihatan ketika pemain-pemain ini juga belum terlalu experience menghadapi partai sesengit ini ya. Kayaknya mereka udah belajar sih Ji untuk berada di posisi playoff waktu di league, waktu fase liganya fase liga mereka jelek kan. ya. Fase grup ya. Kalah sama Arsenal salah satunya. Terus makin ke sini akhirnya reparasi itu Bagus. dilakukan sama si Enrique kan. Iya. Kita ada punya lubang di sini. Ini ditutup gini. Cara bermain seperti ini. Winning second ball-nya seperti apa? Iya. Menangin bola kita kalau ya 5 second rule itu diterapin di semua posisi. Jadi ya nggak ngasih kesempatan buat tim lain tuh untuk bisa ngembangin permainan gitu. Jadi ya makin kesini gue ngeliat justru tim ini makin susah untuk dikalahin gitu loh. Yang kita nggak ngira lah di lawan Liverpool bisa dominate Liverpool kayak gitu ya, walaupun lolosnya lewat adu penalti kelihatan lebih ini lagi kayak lebih berpengalaman PSG lagi. Donnarumma coy. Santai banget penendangnya Ji. Iya. Penendangnya tuh. Makin penendangnya juga siapa pada masuk. Justru itu nggak ketebak kali ya. Iya. Karena banyak yang nggak nyangka gitu main-mainnya. Ya tapi gue suka sih ngeliat bagaimana PSG ini dari fase terakhir playoff itu yang fase liganya kok mainnya sebagus ini. Dan gue emang kalau gue main FM, Joao Neves tuh ada satu pemain yang selalu gue beli sama Vitinha nih. Dan gue nggak nyangka di PSG ini dua-duanya disatuin. Jadi anjir udah kayak ngelihat Xaviesta zaman dulu gitu. Walaupun memang nggak se-eksplosif mereka ya. Cuman kinerjanya tuh mirip gitu. Tinggal mereka punya pemain yang lebih eksplosif di depan ya. Punya Dembele, Kvaratskhelia harusnya bisa lebih decisive lagi. Yang Desire Due yang mungkin masih mentah tapi punya potensi besar banget. Tapi gue juga dari ketika bagian ini dibuka, gue menjagokan PSG ke final sih. Terlepas itu ada Madrid ya. Ada Liverpool juga. Ya dibanding Liverpool, gue lebih ngejagoin PSG karena gue ngeliat secara mainnya menarik banget. Nah waktu dia ngalahin PSG, waktu ngalahin Liverpool, gue makin yakin lagi Madrid dengan gaya mainnya ya oke lah. Gue masih ada pemikiran DNA-nya Madrid gitu kan di fase itu. Cuman ternyata kalah sama Arsenal kan, gak ketemu PSG. Iya. Malah lebih beruntung ketemu Arsenal gitu kan. Ya gue juga menjagokan PSG untuk bisa lolos ke final. Sementara di bagian terakhir. Maaf Aldi Jerry. Iya maaf ya Aldi Jerry ya. Nanti kita undang salah satunya ya kali ya minggu depan ya di hari Kamis ya kalau memang Arsenal ternyata menang ya untuk merayakan Arsenal. Tapi kalau Arsenal kalah ya udahlah nggak usah diundang. Kita ngomongin Barca lawan Inter. Inter lawan Barca leg kedua 3-3 di leg pertama. Inter kemarin rotasi hampir seluruh skuadnya juga menang cuma lewat penalti Aslani. Udah ketahuan banget betapa empot-empotannya Inter main udah caruk maruk lawan Hellas Verona, tapi ya semua disiapkan untuk lawan Barcelona leg kedua. Sementara Barca kemarin juga menang tipis, tapi ya nggak ada sesuatu yang bikin mereka panik lah. Dengan Pedri doang sebagai starter. Iya. Selebihnya cadangan semua. Cadangan semua kan emang disiapin juga. Lewandowski masih main. Dua pemain. Balde masih main ya? Iya, dua pemain yang menurut gua harus start. Lewandowski salah satu. Menurut gua salah satu yang harus start tuh Lewandowski instead of Ferran ya. Karena kan Lewandowski kayaknya udah bisa main, dan kalau dia pun bisa main, gua lebih prefer dia main di start. Oke. Dia main sebagai starter gitu. Tapi ada El Clasico yang menanti ya di weekend ini ya. Ya. Ya kan, itu dia. Menurut gue juga El Clasico justru main yang harus yang Ferran gini-gini. serius loh, justru bukan Lewandowski. Menurut gue feeling gue ya, Ferran main duluan lawan Inter. Karena Lewy secara fitnessnya mungkin disiapin buat babak kedua. Atau mungkin ya babak kedua. Buat bantu nyundul Ji Lewandowski itu. Iya sih, cuman kan justru di saat Inter itu kan 70 menit, 60 menit kelar tuh staminanya. Ketika lo masuk ke orang kayak Lewandowski, agak sedikit lebih berkurang pressure-nya. Karena kan back-backnya Inter juga udah tua mas. Acerbi, ya Bastoni gak tua sih. Bisek tapi minim pengalaman lah. Jadi menurut gue kayaknya ya akan lebih wise dan juga menghindari resiko cedera di awal. Karena ada El Clasico, menurut gue Ferran lebih main di awal sih untuk bisa ngurangin stamina Inter. Tapi itu
point of view gue secara netral ya, bukan berarti gue pengen Inter kalah anjir. Enggak, itu point of view gue kalau gue lihat dari sudut pandang netral, karena resikonya kalau Lewy cedera di awal lu Ya, kehilangan game changer. Lihat dulu sih apakah Statusnya ya. 80% Iya, iya, betul. atau benar-benar udah 99 gitu. Kalau dia 99 sih go, menurut gua dia jadi Starter ya. Sementara yang di belakangnya gue lebih milih Fermin Lopez dibandingkan Olmo. Dani Olmo. Justru Ferran sama Olmo ini kalau deadlock menurut gua mereka akan lebih decisive, dan itu kebukti di super musim sub ini. ya. Di musim ini berkali-kali Olmo masuk game changer, Ferran masuk game changer. Jadi gue lebih melihat dua pemain ini dibutuhkan pada saat perpanjangan waktu dan saat Inter kehabisan tenaga. Ya kalau bentar. Gue udah bilang juga kemarin tackle bebas. Kalau Inter main sampai perpanjangan waktu, udah kelar gue bilang. Jangankan sampai perpanjangan waktu, sampai menit 70, kalau Inter belum nyetak gol, udah habis sih menurut gue. Karena begitu menit 70, Inzaghi pasti akan merotasi pemain-pemainnya sebagian. Dah menurut gue udah. Aslani masuk, Ya, Pratesi masuk, Carlo Augusto Taremi masuk. Darmian masuk. Udah kelar tuh menurut gue tuh ketika main-main itu Arnautovic, Taremi masuk. Menurut gue kelar. Makanya Lu mendingan Augusto apa Di Marco? Augusto belakangan lebih bagus loh. bertahan iya. Cuman Iya. somehow gue masih penasaran. Tergantung. Kalau Balde gak main, kalau Konde gak main, Eric Garcia nih yang main nih. Konde masih cedera gak sih? Konde kayaknya gak main. Kalau Konde gak main, gue Si ini juga gak main nih. Si Balde juga katanya gak main. Nah, kalau bener posisi kayak gini, gue mendingan Di Marco dulu. Karena Di Marco punya attacking yang lebih bagus, lebih agresif. Kalau dia bisa lebih decisive sih harusnya oke. Tapi dengan resiko yaitu Lamine Yamal ngobrak-ngabrik pertahanan lu anjing 4 orang. Mas Lautaro? Aduh, ini Cedera lah. gak deh? Nah iya nih, masih doubtful juga nih. Nah kalau Lautaro gak ada, Taremi. gue bingung sih kalau Taremi sama mau Taremi kayak mau Arnautovic kayak berat sih kalau. Tapi bola-bola atas ya. Kalau mau main yang oportunis, Taremi masih bisa lah diandelin. Kalau enggak 5 tambahin 1 Pratesi itu. Ya itu juga bisa sih. Tapi gue nggak pernah ngeliat sih mereka main Turam sendiri. itu dari awal Fratesi di belakang striker gitu jarang. Jadi kayak striker bayangan gitu. Pasti di babak kedua akhir biasanya Fratesi begitu. Kalau dia di Itali kan lebih sering maju kan, Iya. sering di depan. Ya itu striker bayangan kayak Havertz-nya gitu kan. Tapi nggak pernah yang benar-benar murni jadi striker nomor 10 gitu nggak pernah. Gue ngeliat 3 periode ya. Nah, 90 menit. Kalau Inter unggul menang. oke. Tapi 120 menit Ya udah kelar. diobok-obok. Kelar. Tapi kalau lo bisa nahan di 120 menit, Penalti. adu penaltinya Inter. Lu meremehkan Szczesny anjir. Wih. Tapi Szczesny penaltinya juga Sommer, biasa-biasa aja Ji. sih. Ya Sommer sih emang Buset. jago sih. Penendangnya sih yang gue Oh iya. Miki udah cabut. Nah itu. Jalan. Masalahnya penendangnya siapa Jalan yang nunggu stay? udah Karena keluar. Inzaghi tuh punya penyakit mengganti 5-nya tuh dengan kualitas yang jauh kan. Tiba-tiba di sana. Tapi enggak lah. Aduh, Itali selalu Ji adu penalti oke Ji. iya dan Sommer sih ya. Sommer. Tapi 120 menit gue nggak Tapi kalau- yakin. Extra time 30 menitnya itu. Itu kayak neraka sih. Ferran, Olmo. 30 minutes in hell itu sih kalau udah lu ngebayangin Waktu Inter udah jalan-jalan kaki gitu. Waktu berjalan lama Iya. gitu ya. Kakek-kakek, Acerbi, Udah gitu, Mkhitaryan. pas menit 90 8 menit perpanjangannya Iya, apa additional time-nya. Bilangnya lu mau ngebunuh gua anjing puta. Langsung ngomong kayak gitu pasti. Itu bahasa Spanyol lebih. Pedri, Gavi nanti main pasti kan. Papangkulo ya. Ya intinya sih gua banyak fans Inter yang minggu lalu di hari Kamis lalu tuh menghujat gua kan. Lu sebagai fans pesimis banget. Enggak, bentar. 55-45 atau 60-40 seperti yang gue jelaskan di tackle bebas di hari Jumat kemarin. Itu bukan berarti Inter 20 lawan 80 lawan Barcelona. 55-45 tuh tipis loh. Chance untuk switch-nya tuh berdasarkan momentum kecil aja bisa berubah. Jadi bukan berarti gue bilang 55-45 buat Barca lebih unggul itu otomatis Inter gak akan punya chance menang lawan Barcelona. Justru menurut gue chance-nya ada masih besar kalau 55-45 even 60-40 bukan 30-70 bukan 25-75 tapi 55-45 aja gue bilang Inter masih punya chance. Itu yang gue bilang 70 menit kalau Inter bisa nyetak gol Inter punya chance untuk lolos. Tapi kalau 70 menit Inter gak bisa nyetak gol berat menurut gue untuk bisa lolos ngalahin Barca.
Iya kan orang bilang Barcelona bakal menang mutlak lah. Ya, Based on 3 pertandingan Inter terakhir yang berantakan. berantakan. Jangan lupa semuanya di lawan klub Itali. Iya ya, Lawan klub Itali bertahan. itu susah gitu. Kan ya berapa kali kan gue contohin pelatih-pelatih selalu bilang Itali tuh taktikalnya merepotkan gitu kan. Ya, ya. Kalau ketemu sesama tim Itali yang paling nyebelin adalah ketemu tim yang satu negara gitu. Kalau itu berlaku buat Itali, itu yang berlaku juga buat Spanyol. Ya. Kalau ketemu tim satu negara pasti sering amsyong lah tim-tim ini gitu. Nah, lawan Barcelona, Inter pasti punya kesempatan menurut gua kan dari Ya. sisi yang paling apa ya? Paling kelihatan sebagai kekuatan utama Inter dan Inter banget tuh yang golnya Miki dianulir. Iya, Itu kan iya. Inter banget. Iya, iya, iya. Gua bilang, wah ini dan kelemahan Barcelona banget. Itu Iya. kemarin Antidotnya Barcelona banget tuh Iya. gaya main kayak gitu, antidotnya Barcelona. eksekusi dengan sempurna, sayang offside gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya gue liat Thuram juga mirip kali Mas menurut gue. Itu Iya juga, itu juga. ya kan, Iya, gaya mainnya yang memang mereka ini sebenarnya dua tim yang benar-benar berlawanan banget Iya. cara mainnya kan. Yang memang satu counternya cepat, yang satu main high defensive living itu kan. Jadi emang chance-nya Inter buat ngegolin itu besar ketika lawan tim-tim kayak Barcelona. Tapi satu sisi Barcelona juga punya peluang buat golin Inter cukup banyak gitu kan. Dan Simeone cukup berani untuk naikin defense line Inter dikit Iya, iya, lebih pelan-pelan. di atas loh kemarin Iya, tuh. iya. Gue bilang berani juga nih lawan Barcelona gitu ya. Soalnya Karena akhir-akhir ya. in order lo untuk mendorong Barcelona terus kan Iya. supaya mereka nggak naik dan counternya tuh deket jaraknya umpan lo nggak kejauhan gitu. Jadi ya perang strategi Simeone ngebuktiin lo masuk final kemarin 2 tahun lalu bukan kebetulan emang lo punya gudang strategi cukup banyak untuk lo implementasikan. Lo paham betul lawan tim-tim seperti apa, lo harus bermain seperti apa. Ya lo tahu Barcelona lemah di atas, disikat sama Dumfries kayak gitu. Itu kan ngebuktiin kekuatannya strateginya si Simeone gitu. Cuman ya gue balik ke tadi lagi lah 3 periode itulah. Kalau 10 menit Inter bisa unggul ya 70 menit lah ya. Ya, Dia bisa 70 menit unggul menurut di gue. situ, udah lo stay habis-habisan. Body clocknya Inter tuh menurut gue squadnya di menit 70 sih. Somehow gue merhatiin siap rotasi terjadi itu pasti akan benar-benar berubah cara mainnya Inter. Tapi lo harus main disiplinnya kayak di Barcelona kemarin. Iya, itu iya, semua iya. pemain mainnya disiplin semua itu. Iya. Nutup ruangnya, ngerebut bolanya, nggak ngasih kesempatannya itu. Ya memang lo harus main kayak gitu kalau lawan Barcelona. Iya. Lo lengah dikit, ya tiba-tiba Yamal tek gol aja yang kayak gitu kan. Lo begitu lengah Ngomong dikit, dikit aja. Toto bisa nendang nih bocah. Rafinya shooting jarak jauh kan. Dan menurut gue pengen banget lihat Lautaro di sini step up karena di antara pemain Inter justru dia yang harusnya ngangkat ininya Inter lah ya, karena kemarin menurut gue Apalagi kalau dia nafsu Ballon d'Or kan. iya ya nggak bisa mah. Gue bukannya lagi-lagi gue nggak merendahkan sebagai fans Inter ya, lagi banyak yang marah pasti ini bilang nggak, tapi jauh lah musim ini Lautaro jauh banget dari Lautaro yang bahkan musim lalu eksekusinya berantakan, secara kebugaran juga nggak sebagus itu. Jadi tapi somehow di laga ini kalau dia bisa main, even nggak jadi starter tapi bisa menjadi pemain kunci di babak kedua, gue berharap dia yang akhirnya bisa menjadi game changer. Karena Thuram sudah membuktikan, bahkan kemarin baru sembuh cedera, golin cepat. Siapa lagi, Dumfries baru masuk dari cedera, gol cepat dan Itu 2 pemain yang kita sebut ya. iya itu penting banget kan. Pokoknya kalau Dumfries start, Dia kalau 11 pemain ini start mah bagus. dan Thuram start itu bisa bahaya buat Barcelona. Dua-duanya Iya. penting dua-duanya. Busuknya di bisek doang kemarin, yang kalau Pavard main tuh kemarin mungkin yang golnya Ferran Torres bisa nggak kejadian gitu ya. Tapi ya di luar itu kan Jadi mending bisa ke Pak Darmian. ya anjir nggak. Ya kalau boleh milih Pavard, tapi Pavard nggak ada, tapi dengan bisek sih gua daripada Darmian. Kalau dari apa cara mainnya kan dia punya muscle, bisa nge-shoot, bisa masih punya speed lah. Darmian udah bener-bener average banget lah cara mainnya. Pavard masih late May kan, pasti udah gak main. Martinez double, tapi gue yakin Lautaro akan main. Gak tahu starter apa enggak, tapi pasti main. Tapi kalau backnya Barcelona seperti ini 50-50 gue. Kalau Konde gak main sama Balde gak main, Enggak lah, ini gue 50-50 gue yakin. Inigo Martinez itu pasti. Iya tapi kan Araujo bisa geser kanan kali. ya Inigo Martinez yang main di sini. kirinya siapa? Kirinya Martin. Gak mungkin dong kan, pasti Inigo dong. Mau gak mau. nggak mau Inigo. Iya makanya kalau squad ini yang sementara kita lihat depan layarnya kan gak ada Konde, gak ada Balde ya. Iya. Gue optimis 50-50, 50-50. Tapi kalau misalkan ada Balde main,
atau Konde main. Konde pasti nggak main ya. Balde main. 5-5-4-5 buat Barcelona. Berarti Panji optimistis, berarti Inter susah. Kalau Panji pesimis, Internya bagus. Yaudah gue pesimis aja deh kalau gitu. 5-5-4-5 buat Barcelona tetap ya. Ngeri sih. Gue ngeri banget lihat bagaimana Lamine sama Rafinha akan kesetanan benar-benar pengen ngebongkar pertahanan Inter tuh. Ya semoga enggak ya. Karena gue pengen kemarin Bastoni mainnya kemarin enggak begitu bagus. Harusnya lebih solid lagi. Di Marco juga kemarin jelek untuk defense-nya. Bisek juga kemarin bolong. Jadi ya Inter Mourinho ngalahin Dream Team Barcelona loh. Bisa. Mas, tapi Inter Mourinho lo lihat timnya Barcelona kan kayak gini juga. Iya, enggak tapi komposisinya kan dulu lo juga ini underdog. Iya, tapi secara skuad bintang semua itu Lucio. Mungkin di era itu udah pada tua, Ji. Enggak, Lucio masih 30 itu. Neti, Lucy, Samuel 32. Cambiaso tua-tua juga itu. Iya, cuman masih itu Tapi karena tuanya world class semua. Ini setua-tuanya ACRB gak ada yang pernah bilang dia world class, Mas. ya sama Barcelona kan dulu ya lo bandingin. Iya sih, iya. Enggak, cuman beda. Kawan. Makanya lo underdog aja lo bisa gitu loh. Iya, enggak, tapi kan Barcelona justru juga sebenarnya secara squad nggak ada yang nyangka juga sampai sini kan. Iya. Harusnya tapi kan. dari cara main mah gila kan. Iya, tapi secara kalau kita lihat ternyata Lamine Yamal bisa juara Piala Eropa, Olmo juga sama Pedri juga sepaket tuh semua. Ya udah ternyata jauh levelnya. Tapi kalau orang bandingkan 2010 itu bedanya. Iya. Mourinho juara champion sama Porto. Betul. Udah juara liga berbagai macam liga sama Chelsea. Terus juga sama Madrid belum Inter ya sebelum kayak gitu ya. Terus juga skuadnya masih ada Snyder, Eto'o udah pernah juara Liga Champions sama Barca. Milito ya mungkin pas-pasan, siapa lagi? Tapi jagoannya justru Militao. Iya, Milito. Milito. Iya, Lucio Samuel itu gila sih menurut gua. Lucio Samuel, Zanetti, Maicon, gila itu. Apaan sih jagonya? Maicon buset jago banget di eranya Mourinho mah. Materazzi mah enggak biasa aja zaman itu. Oke. Prediksi. Ya tadi itu itu ya. Tiga kalau Inter bisa menang ngegolin ya. Ya gue juga sama. Gue enggak berani bilang karena di bawah 60 menit dia bisa ngegolin. Ya. Karena Barcelona comebacknya sering banget. Iya. Menit-menit 80. Gue selalu bilang menit 70 Inter harus golin. Kalau enggak habis dia. Barcelona musim ini berapa kali kelihatan keteteran, toto ujung-ujungnya menang 4-2. Celta udah 3-1, toto menang 4-3. Kemarin Valladolid 1-0 jadi 2-1. Tim-tim yang hampir mengalahkan mereka tapi dimanfaatin di menit-menit terakhirnya itu 15 menit terakhir. Nah itu yang kalau Inter bisa mempertahankan ritme kayak kemarin sampai menit 90 dan sudah unggul 1, Inter sih menang. Tapi gak ada jaminan ya guys. Gue juga bilang Inter harus nyetak gol sebelum menit 70 itu juga bukan jaminan Inter pasti menang. Karena ya, kemarin kan juga kita lihat Inter nyetak gol, dicetak gol balik. Inter cetak gol balik. Tapi kalau Inter gak nyetak gol sama sekali sampai menit 70 menurut gue habis Inter. Karena secara stamina, secara konsentrasi, secara kedalaman skuad habis. Sementara Barca Inter kebobolan duluan juga belum teruji. Sering comeback berat, sering berat sih kayak gitu. Lawan Milan. Apalagi lawannya ini yang ngebut-ngebut semua Milan begini. mentok seri juga kan. Iya kan. Tapi lo seri kan juga masih aman ya bisa. Ya perpanjangan waktu mati juga Mas. Sebenarnya kalau dia perpanjangan waktu cuma memperpanjang ini napasnya berapa menit doang. Kecuali kalau sekalian sampai ada penalti gue juga setuju sama lo. Sommer masih oke lah buat diandelin. Tapi kalau 120 menit habis sih Inter untuk ngelihat sisa-sisa pemainnya. Besok ya? Besok enggak? Nanti malam berarti. Oh iya. Kan kita nontonnya nih Selasa nih. Oh iya kita Selasa nih tayang. Oh iya kan? Duluan ya. Abis Padel. Wah seru banget ya anjir. Nonton. Deg-degan gua. Kalau Inter sampai lolos final. Panji botak. Enggak anjing enggak mau. Kalau Arsenal sampai gagal. Mampus Koci. Arsenal enggak ada di final. Inter ke final. Mampus. Udah gitu Barca kalah lagi ya. Gua tapi respect sama Barca. Sekali lagi gue bilang 5-5-4-5 buat Barcelona. Kalau Inter lolos Koci gak bisa ngomongin tentang seri aki-aki apa? Bagannya. Oh iya. Kan bagannya udah ketemu. Lo masih bilang bagan lo gampang. Inter lucknya besar. Lawannya Napoli. Milan. Iya lawannya siapa lo? Oh enggak Milan. Waktu itu lawannya siapa yang dia lolos? Emang agak gampang kan? Gak gampang lah. Milan Napoli seingat gue ya. Itu dibanding kirinya gitu kan. Iya. Tapi ini sekarang sudah dijawab gitu. Lawannya gak main-main.
Gak main-main. Feyenoord doang yang Feyenoord main-main. yang ya. Bayern. Iya ada Bayern, ada Ya kalau dia lolos lawan Barca menurut gue 2 tim gila sih. Bayern sama Barca bisa dikalahin. Tapi sekali lagi 5-5, 4-5 buat Barcelona. Gue gak mau ngejinx. Karena begitu gue sesumbar, matilah gue. Ya itu dia. Gak akan lama-lama, udah cukup. Sudah 1 jam 18 menit. Kita akan melihat siapa yang tertawa, siapa yang menangis di hari Jumat besok. Karena juga akan menunggu hasil dari PSG dan juga Arsenal. Tapi yang jelas kita gak akan kedapetan ngebahas hasilnya MU. Tapi percayalah, sekali lagi gue kemarin juga ngomong sebelum pertandingan MU lawan Bilbao. Tapi tayangnya setelah pertandingannya. Tapi gue bilang MU akan ke final. Calon kuat juara, bukan berarti juara. Calon kuat juara Europa League dari bulan Desember itu gue udah bilang. Ya Mas ya, bukan hayalan, bukan kardus. Tapi karena analisanya ada di sana argumentasinya. Oke, terima kasih Mas Aryo. Sama saya 1 jam 20 menit yang gak pernah kerasa ya. Gila ini terlama gue di DPI aja udah biasanya muak banget ngomong 1 jam 15 menit nih 1 jam 20 menit. Kita ketemu lagi di hari Jumat, kita akan lihat siapa yang akan lolos ke babak final. Sampai ketemu di hari Jumat. Bye bye semuanya. Oi.